Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab dengan NIM 2130204108 yang akan membawakan materi berjudul komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal. Baiklah, yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi adalah proses sosial di mana individu-individu menggunakan simbol-simbol tertentu dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka. Komunikasi merupakan proses memberi dan menerima berbagai makna di antara dua orang. Komunikasi juga merupakan usaha penyampaian pesan antar sesama manusia. Proses komunikasi memiliki beberapa unsur, yaitu yang pertama pengirim pesan atau komunikator, yang kedua penerima pesan atau komunikan, yang ketiga adalah saluran atau media, yang keempat adalah pesan itu sendiri, yang kelima adalah timbal balik terhadap pesan yang diterima. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal paling banyak dipakai dalam hubungan antara manusia untuk mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, fakta, data, dan informasi, serta menjelaskannya. Saling bertukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat dan bertengkar. Unsur dalam komunikasi verbal terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kata, merupakan lambang terpencil dari bahasa. Yang kedua adalah bahasa. Bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang untuk berbagi makna. Kriteria komunikasi verbal yang pertama adalah jelas dan ringkas, yaitu berlangsung sederhana, pendek, dan langsung. Yang kedua, pembedaraan kata, menggunakan kata yang mudah dimengerti oleh seseorang. Yang ketiga, arti konotatif dan denotatif, yaitu pikiran, perasaan, ide tertempat dalam suatu kata. Sedangkan denotatif adalah memberikan pengertian yang sama terhadap kata yang digunakan. Yang keempat, intonasi. Yang kelima, kecepatan berbicara. Yang keenam, humor. Selanjutnya adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Pesan-pesan nonverbal sangat berpengaruh terhadap komunikasi. Pesan atau simbol-simbol nonverbal sangat sulit untuk ditafsirkan daripada simbol verbal. Bahasa verbal sealur dengan bahasa nonverbal. Contoh, ketika kita mengatakan "iya", pasti kepala kita mengangguk. Adapun jenis komunikasi verbal yang pertama adalah sentuhan. Sentuhan merupakan pesan nonverbal, non-visual, dan non-vokal. Selanjutnya, komunikasi objek. Yang ketiga, komunikasi kronomik. Komunikasi kronomik merupakan bagian komunikasi nonverbal yang dilakukan ketika menggunakan waktu. Yang keempat, gerakan tubuh. Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa. Yang kelima adalah prosemik, adalah bahasa ruang, yaitu jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat dan lokasi posisi yang berbeda. Yang keenam adalah lingkungan, dapat mempengaruhi pesan-pesan tertentu. Yang ketujuh, vokalik atau paralanguage, adalah unsur nonverbal dalam sebuah ucapan, yaitu cara berbicara. Perbedaan di antara keduanya adalah jika yang verbal dinamakan bahasa lisan, non-verbal dinamakan bahasa tulisan. Verbal itu dengan nada suara, desah, jeritan, kualitas vokal, dan non-verbal itu dengan isyarat, gerakan, penampilan, ekspresi wajah, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.